Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin, Cah ya. Kemarin kan eh, kita sudah membahas tentang apa itu alur multimedia, alur produk produksi multimedia. Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan membahas tentang storyboard seperti itu. Ya, dari kemarin eh, sudah hampir 3 hari ini ternyata as, apa kalian yang mengumpulkan tugas hanya 5 anak. Jadi 5 anak itu yang mengumpulkan tugas hanya Anke, Bagas, Betty, Heri, Rekma, Ratri. Yang perlu kalian ingat ya. Jadi eh, keberhasilan kalian itu ditentukan oleh kalian sendiri. Seperti itu. Jadi manajemen waktunya pada saat jam pembelajaran daring dimulai, kalian supaya bisa mengkondisikan dirimu itu berada di rumah atau di rumah temanmu yang ada jaringannya, supaya kalian apa? Tidak ada ketinggalan materi dan tidak ada alasan tidak ada jaringan Pak, tidak punya paketan Pak, seperti itu. Sekolah itu sudah menyediakan fasilitas untuk kalian belajar di sekolah apabila kalian menemui kesulitan tentang jaringan internet, pakai data dan sebagainya. Jadi pihak sekolah sudah memfasilitasi kalian suatu tempat agar kalian bisa belajar di situ. Bisa di lab, bisa di ruang kelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru itu selain memberikan pembelajaran daring, Bapak Ibu guru juga memberikan materi luring. Jadi supaya apa? Supaya kalian yang terkendala tentang jaringan, terkendala tentang paket data dan sebagainya itu nanti tertangani. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian ngomong nggak ada paket data Pak, nggak ada jaringan Pak, seperti itu. Jadi walau kalian di rumah ya, saya ingatkan lagi, walau kalian di rumah itu kalian tetap belajar intinya gitu. Jadi jam pembelajaran kalian itu mulai pukul 7 sampai dengan pukul 1. Ya, kadang ada yang sampai dengan pukul 10. Jadi tolong diikuti aja jadwalnya. Dimohon dari eh, kebijakan sekolah seperti itu kalian bisa apalah titik eding lah istilahnya. Jangan sampai Bapak Ibu guru wis reko doyong wae materi A sampai Z kalian aja ndak gubris sama sekali seperti itu. Jadi waktu kalian belajar gunakan untuk belajar. Jika ada tugas kerjakan segera, jangan menunda waktu. Itu kuncinya. Karena apa? Sekali kalian meninggalkan tugas satu kali, itu nanti tugas kalian akan menumpuk. Dan yang perlu kalian ingat ya, Bapak Ibu guru itu tidak selalu memberikan tugas pada saat hari itu. Maksudnya gini, hari ini materi, mungkin minggu depan baru ada tugas. Hari ini materi, hari ini tugas, mungkin ada yang seperti itu. Jadi jangan menyepelekan itulah. Tolong kalian sudah kelas 12 ya. Tolong kalian bisa memanajemen dirinya sendiri, memanajemen waktunya karena ya masih musim seperti ini, jangan kalian sak karpe dewi. Seperti itu. Pak wong aku besok wis gak apa gak kerja neng nganu ya Pak. Wis bah no nilai lah. Itu jangan seperti itu karena apa? Itu nanti kalau kalian sudah punya keluarga, sudah punya anak, Pak, bijimu dhisik piro? Lah, iso apa gak Pak awakmu neng multimedia iki iso ngene apa gak Pak? Lah lek ditanya anakmu seperti itu terus piye aja. Jadi tolong disiplin diri, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai waktu kalian terbuang hanya karena nongkrong atau mungkin tidur. Seperti itu. Nah, untuk main gamenya aja, main gamenya kalau kamu yang suka main game, itu tolong usahakan eh, di manage waktunya supaya apa? Supaya kalian utamakan dulu belajarnya, jangan mengutamakan main gamenya seperti itu. Ya, eh, berikutnya adalah bagaimana? Ya, sudah bisa memahami ya maksud saya. Berikutnya adalah
storyboard ya. Jadi storyboard itu sudah pernah kita bahas dulu di kelas 11 kalian. Storyboard itu adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah. Nah, dengan storyboard ini, penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita itu mulai dari gambar-gambar yang disajikan sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang penulis ingin sampaikan. Jadi karepe penulis itu supaya mudah dipahami oleh sutradara, oleh aktor, oleh kameramen dan sebagainya. Karena di storyboard ini nanti dijelaskan detail tentang teknik pengambilan gambarnya seperti apa, sikapnya si aktor seperti apa, terus adegannya seperti apa, nanti akan dijelaskan detail di situ. Ya. Fungsi storyboard, ya. Fungsi storyboard sendiri itu menggambarkan alur cerita secara garis besar, podo karo kerangka gitu ya. Jadi storyboard itu seperti kerangka. Terus yang kedua, arah jalannya cerita. Jadi arahnya nanti piye. Itu nanti digambarkan jelas di storyboard. Terus yang ketiga adalah acuan saat proses produksi seperti penyutingan gambar, penyiarannya seperti apa, dan pemanfaatan video yang akan diproduksi nanti seperti apa. Itu ada semua di storyboard. Dan juga di storyboard itu tertulis juga detail apa saja yang dibutuhkan pada saat pengambilan adegan itu. Jadi alat-alatnya apa, terus yang perlu disiapkan di ruangan itu apa saja, itu nanti dijelaskan detail di situ. Ya. Dalam pembuatan storyboard ya, biasanya terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah bagian judul, subjudul, visual, audio, dialog, dan properti. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kemarin. Dulu pada waktu kelas 11. Coba. Nah, ini. Ya, coba diingat bagaimana modelnya storyboard. Seperti itu. Ya. Oh ya, selain storyboard ada juga media lain ya yang dapat digunakan sebagai panduan gambar. Loh. Ya. Kamu bisa menggunakan Furplan ya. Furplan ini bentuknya seperti denah ya. Yang menggambarkan posisi kamera ya, yang menggambarkan posisi kamera dan pemain dari atas. Tentunya dalam floor plan ini juga terdapat jenis-jenis shot dan angle yang akan digunakan. Jadi teknik pengambilan gambarnya seperti apa juga dijelaskan di situ. Nah, selain itu, kamu juga bisa menggunakan photobot atau papan foto. Photobot ini kurang lebih sama seperti storyboard. Bedanya kalau photobot bukan berupa ilustrasi gambar, melainkan sebuah foto. Nah, kamu bisa mengambil beberapa foto yang akan digambarkan di adegan dalam cerita tersebut. Sama, tapi detailnya detail storyboard. Ini model floor plan. Ini ada kamera, terus di sini ada soft kelek ya, terus ini ada interview kursi untuk interview, di sini ada angle leg, ini ada backlight, ini ada background, ini ada bom mikrofon. Jadi ini maksudnya adalah aktornya nanti atau sumbernya nanti dia ngomongnya di sini. Ya. Kalau photobot itu seperti ini. Ya. Photobot itu seperti ini. Project title ya. Film storyboard 16 menit 9 detik. Seperti itu. Description shot kopi bubuk. Action, talent sedang menyendok beberapa kopi bubuk di dalam gelas. Dialog, kita masukkan 2 sendok makan kopi bubuk ke dalam gelas. Adegan kedua, description atau shot dispenser. Action, talent menyeduh kopi dengan air panas dari dispenser. Dialog, lalu tuang air panas secukupnya. Terus berikutnya, adegan ketiga, description shot, secangkir kopi. Action,
Talent menaruh secangkir kopi di atas meja, dialog kopi siap dihidangkan. Nah, ini adalah contoh dari foto booth. Lebih simpel, ya, lebih simpel, tapi cuman itu masih nanti banyak menimbulkan pertanyaan dari kameramen maupun sutradara. Kadang seperti itu. Jadi mereka harus mereka-reka sendiri apa yang perlu disiapkan dan apa yang perlu dilakukan. Tapi kalau storyboard itu detail ya. Storyboard itu detail mulai dari A sampai Z istilahnya. Dari adegan tersebut diuraikan secara jelas dan gamblang pada properti, pada dialog, pada ini tadi, pada visualnya seperti apa, audionya seperti apa, dan sebagainya. Jadi detailnya di situ. Ya. Berikutnya adalah membuat jadwal produksi ya. Tahap selanjutnya ya, setelah storyboard sudah dibuat dan sudah disetujui oleh semua pihak, jadi kita masuk ke tahap pembuatan jadwal produksi atau work schedule ya. Work schedule merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan ya. Mulai dari tahap pra-produksi, tahap produksi hingga pasca produksi. Nah, work schedule ini biasanya dibuat oleh seorang produser. Nah, ini penentunya produser. Berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dengan target waktu yang harus dipenuhi. Ya. Kamu harus tahu, work schedule penting sekali untuk dibuat. Kenapa? Alasannya karena work schedule bisa digunakan sebagai laporan perkembangan sehingga hasil kerja setiap tim produksi dapat terpantau dengan baik. Hal ini tentunya bertujuan agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai waktunya, alias nggak molor ya. Jadi dapat menghindari terjadinya pemborosan biaya. Contoh ya, contoh pembuatan work schedule seperti ini. Ini ya. Ada production company, project title, produser, sutradara, penulis skenario, kamera operator, editor, hari tanggal jam berapa, tahapannya apa ini nomornya ya, dibuat ini jadwal ini seperti ini, catatannya apa. Pada tahap proses produksi ini itu adalah tahap proses produksi, pra-produksi, produksi, pasca produksi. Nah, terus deskripsi ini kejadian apa saja yang dilakukan di setiap tahap proses produksi. Nah, pada target waktu per minggu ini diisikan target pekerjaan, diisi tanggal, deadline pekerjaan. Jadi harus selesai kapan seperti itu. Terus berikutnya pada catatan itu dicatat adalah job desk-nya apa.